makin worth it buat dibeli. Dulu 14 juta, sekarang turun ke 2 jutaan. Lihat nih, Samsung S9 Plus memang beda. Sebelumnya udah pernah lihat iklan ini? Own the Galaxy S9 Plus from $0 with Samsung Trade Up. Nah, jadi sekarang kita tuh rencana mau review dan kasih spesifikasi lengkap buat kalian yang masih bingung. Samsung S9 Plus ini masih worth it nggak di tahun 2023? Akhirnya saya pun lakukan kice-kice dan recheck di online biasa seperti yang sebelumnya. Nah, kalau diceki-ceki di sini ternyata di online itu ada yang bandrol 10 juta dan sekarang Samsung ini dibanderol dengan 2 jutaan aja. Makin worth it gak sih di tahun 2023? So mari kita bahas spesifikasi, kelemahan dan kekurangannya lengkap di dalam video ini. Oke teman-teman, penonton Zaragut yang setia, jadi ini adalah Samsung Galaxy S9 Plus, HP keluaran tahun 2018 yang di launching pada tahun 2018 juga dong. Dan dia keluar pada bulan Maret. Kalau kita lihat sekarang berarti HP-nya sudah jalan dengan usia yang sudah mencapai ya 5 tahun lah. Kalau anak kecil masih anak kecil ya. Tapi kalau handphone mungkin ini usia yang bukan baru lagi. Sudah 5 tahun, sudah termasuk lama guys. Tapi yang bikin kaget, dulu HP ini di launching dengan harga 14 juta. Setelah 5 tahun berlangsung, handphone ini turun anjlok ke 2 jutaan pada tahun 2023. Nah, kalau kalian tahu ini kan bulan Januari. Di sebelum bulan Januari ini, Desember tahun 2022, HP ini masih dibanderol sangat tinggi. Bukan sangat tinggi ya, maksudnya ya masih dibilang di atas harga 2 jutaan sekarang. Dulu handphone ini dihargai di pasar 3 jutaan. Makanya sekarang saya bikin videonya karena HP-nya turun bro ke 2 jutaan. Nah, di sini saya akan kasih spesifikasi dari HP ini dan kenapa sih HP ini masih worth it untuk tahun sekarang. Yang pertama itu saya suka karena desainnya hanya butuh 6,2 inch untuk menggenggam mereka. Ukuran tangan yang tidak terlalu besar sangat nyaman menggunakan handphone ini karena sekarang kebanyakan handphone itu berukuran sangat besar yang membuat saya sendiri meskipun tangan saya besar, saya tidak terlalu nyaman menggunakan handphone yang besar ini. 6,2 inch sangat ideal, apalagi resonya udah bisa sampai 1400 pixel dikali 2960 yang artinya kerapatan pixel dari handphone ini masih bisa bersaing di kalangan sekarang. Layarnya sudah dibekali layar dengan Super AMOLED meskipun belum 120 Hz seperti layar-layar AMOLED sekarang yang viral itu loh. Kebanyakan handphone sekarang di harga 2 jutaan menggunakan layar AMOLED dengan refresh rate 90 Hz. Tapi handphone ini tidak perlu menggunakan refresh rate, kerapatan pixelnya sudah sangat rapat dan sudah menggunakan Super AMOLED di layar 6,2 inchinya. Yang bikin saya takjub itu layarnya enak banget dipandang sampai sekarang meski sudah 5 tahun. Oke, selanjutnya ada yang nama jaringan. Untuk jaringan handphone ini dia sudah bisa sampai jaringan 4G. Sayang sekali belum bisa 5G karena ya namanya juga meskipun ini HP flagship ini diluncurkan pada tahun 2018 bukan tahun sekarang. Untuk dapat harga 2 jutaan saja ini sudah sangat worth it di tahun sekarang karena spesifikasinya yang bikin gokil bro. Nah, di sini dia menggunakan kamera 12 megapiksel. Kameranya ada dua. Kalau kalian lihat di gambar, kotak di tengah. Mungkin model kameranya sudah tidak hits dengan handphone sekarang, tapi dia berbeda jadi terlihat unik. Kapasitas 12 megapiksel yang diberikan oleh Samsung sudah menggunakan PDAF dan OIS. Satu kamera telefoto dan satu kamera utama yang bisa dipakai sampai 2 kali optical zoom. Untuk perekaman video dari HP Samsung S9 Plus ini sangat baik. Mereka sudah bisa support 4K 60 fps. Bayangkan guys, kalau kalian beli HP 2 jutaan, apakah kalian sudah bisa melakukan perekaman dengan kemampuan 4K 60 fps? Saya rasa masih jarang HP 2 jutaan yang sudah bisa merekam seperti ini.
4K 30 fps saja sudah jarang, apalagi 60 fps. Kebanyakan ya lebih baik kalian mengambil di 1080p di 60 fps untuk HP 2 jutaan. Tapi untuk kalian mengambil di 1080, kalian bisa dapetin 200 fps, 240 fps dari Samsung S9 Plus ini. Menarik banget nggak sih? Apalagi di perekamannya sudah ada gyro, ACE dan OIS di 30 fps nya guys. Jadi untuk melakukan perekaman, HP ini sudah sangat stabil. Mantep nggak? Yoi, mantep banget. Sekarang kita bahas di platformnya, OS-nya apa, chipsetnya apa, CPU-nya apa, dan GPU-nya apa. Untuk OS-nya dia sudah pakai Android 8 dulu. Tapi sekarang kan udah berganti zaman juga, dia upgradable sampai Android 10 guys. Tenang aja, buat kalian yang takut nggak bisa di-upgrade, ini bisa sampai Android 10. Untuk chipsetnya dia sudah menggunakan Exynos 9810 10 nanometer. Ya kalau bisa dibilang ini seperti Snapdragon 845 ya. Nah ini kelas atas. Snapdragon 845 ini ya sudah namanya chipset flagship, kita tidak perlu mengkhawatir dengan yang namanya chipset di handphone Samsung S9 Plus ini guys. Mungkin kita bakal lanjut ke yang namanya baterai. Untuk baterai pada HP ini dia sayang sekali, namanya HP flagship Samsung zaman dulu belum gembor-gemboran soal baterai seperti HP-HP sekarang. Kebanyakan HP flagship juga memang baterainya tidak terlalu besar. Yang sangat disayangkan untuk sekarang adalah baterai Li-ionnya yang hanya berkapasitas 3500 mAh dengan kemampuan charging 15 watt itu guys. Untuk pengecasannya 15 watt. Dan kalau kalian bandingkan dengan handphone sekarang, kebanyakan handphone sekarang yang 2 jutaan baterainya sudah 5000 mAh, yang artinya handphone ini kalah di bagian baterai dan pengecasannya. Kalau pengecasannya handphone sekarang kebanyakan melakukan pengecasan di 33 watt, 45 watt dan 18 watt. Sayangnya ini masih di 15 watt. Itu pun baterai yang mereka kenakan hanyalah 3500 mAh, yang artinya ini sudah sangat kurang di bagian baterai. Tapi untuk bagian kamera, chipset yang dia gunakan, layar yang dia pakai, ini sangat berbeda jauh dari handphone 2 jutaan sekarang guys. Gitu. Oke, sekarang kita bakal bahas yang namanya bentuk fingerprint. Di sini ada yang namanya fingerprint scannernya. Fingerprint scannernya terletak di belakang handphone. Ya, kalian kalau lihat itu agak terlihat aneh dan unik. Kalau kita pindah ke zaman 2019 atau 2020, fingerprint di belakang ini mungkin masih banyak ya digunakan di handphone sekarang. Cuman kalau ini di fingerprintnya ada di belakang yang berdekatan dengan kamera, sehingga mungkin kalian bakal kesusahan dalam melakukan fingerprint karena bisa saja tangan kalian meleset ataupun malah tersentuh lensa kamera yang ada di atasnya. Mungkin untuk penempatan fingerprintnya kurang begitu baik pada Samsung Galaxy S9 Plus. Dan yang menurut saya kurang pada Samsung S9 Plus ini adalah model desain dari layar. Sebenarnya ini kita nggak bisa bilang ini kekurangan karena ya ini handphone tahun 2018. Kalian kalau mengingat handphone sekarang sudah banyak yang menggunakan handphone tanpa bezel, alias bezelnya ya tipis-tipis gitu. Sedangkan di Samsung S9 Plus mereka masih menggunakan bezel yang cukup tebal di bagian atas layar dan di bagian bawah layar. Makanya itu mungkin kalian harus sesuaikan dengan penampilan dan kesukaan kalian. Untuk di bagian bezel ini ya bisa dibilang cukup tebal tampilannya. Tapi kalau untuk masalah layar, chipset dan lain-lain seperti yang tadi saya bilang, ini masih bisa diandelin bro buat tahun sekarang, apalagi harganya cuma 2 jutaan. Oke, selain itu kita juga bakal bahas tentang fitur yang didirikan di sini seperti card slot, internalnya gimana. Kalau card slotnya micro SD masih bisa dimasukkan ini. Jadi micro SD-nya harus menghilangkan satu SIM card terlebih dahulu untuk melakukan penggunaan micro SD. Dan sebenarnya antara butuh tak butuh ya kalau kalian pakai micro SD itu. Sedangkan internal yang diberikan Samsung ini udah cukup banget. Ada yang 128GB sih sampai 256GB dengan kapasitas RAM 6GB. Cuman tergantung budget kalian juga dan menyesuaikan, karena di harga 2 jutaan mungkin yang tersedia itu varian 128GB ataupun varian 64GB dengan kemampuan RAM 6GB. Di sini ada varian 64GB dan RAM 4GB
kok. Jadi ya banyak sekali varian, tapi itu tergantung toko-toko yang jual ya. Karena mungkin sekarang nggak semua toko yang sudah siap dan udah siap ready buat jual unit-unitnya. Di sini saya coba searching sih, di harga S9 Plus 664 itu ada yang di harga 2,9, ada di harga 2,8, tapi varian 6064. Jadi kalian kemungkinan besar kalau mau ngambil HP 2 jutaan spesifikasi yang tinggi seperti ini, kalian harus merelakan satu SIM tray buat masukin micro SD sebagai tambahannya. Tapi kalau untuk ngomongin RAM-nya kalian bisa ambil yang 6GB. RAM kapasitas 6GB ini sudah sangat oke buat kalian gunakan sehari-hari dan kalian gunakan untuk membuka banyak aplikasi serta multitasking yang nyaman. So, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.